Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Crash One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang sedang kita kerjakan saat ini. Di konten kali ini, di video kali ini, saya akan membahas tentang tren penjualan mobil yang mengalami penurunan sepanjang tahun 2024 ini. Jadi Gaikindo itu sudah mengeluarkan data resmi tentang jumlah unit mobil yang terjual dari Januari 2024 ini sampai sekarang ini. Angkanya ternyata menurun atau mengalami penurunan yang cukup signifikan. Apakah tren penurunan penjualan mobil itu berkaitan dengan kondisi ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia yang disebut oleh banyak pihak sedang tidak baik-baik saja? Sampai saat ini Gaikindo ataupun pemerintah itu memang belum memberikan pernyataan resmi. Tapi kalau kita mengacu kepada data Badan Pusat Statistik atau BPS, saat ini memang terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk kelas menengah yang ada di Indonesia. Penurunan itu terjadi sejak tahun 2019 silam sampai tahun 2024 ini. Jadi menurut data terbaru yang sudah dikeluarkan oleh BPS pada akhir bulan Agustus kemarin, itu jumlah kelas menengah itu memang mengalami penurunan dari 57,33 juta pada tahun 2019 silam hanya menjadi 47,85 juta pada tahun 2024 ini. Itu artinya ada penurunan yang sangat signifikan dari kelompok kelas menengah yang disebut oleh banyak pihak menjadi bantalan atau menjadi pondasi ekonomi Indonesia pada masa mendatang. Nah, kita kembali lagi tentang tren penjualan mobil, tentang tren penjualan otomotif yang mengalami penurunan berdasarkan data dari Gaikindo. Jadi, menurut Gaikindo, penjualan retail otomotif Indonesia itu turun 12,2% dari Januari sampai Juli 2024 ini dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 lalu. Penjualan retail sendiri itu turun dari 578.891.000 menjadi 508.50.000 per unit pada tahun 2024 ini. Kemudian untuk segmen BMPV itu juga mengalami penurunan sebesar 26-30%. Nah, penjualan mobil secara wholesale dari pabrik ke dealer itu juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Angkanya itu mencapai 17,5%. Tahun ini baru terjual 484.235 unit dibandingkan tahun lalu yang angkanya itu mencapai 586.931.000 unit. Di sisi lain, penjualan untuk bulanan month to month itu justru mengalami kenaikan tipis. Secara wholesale, penjualan naik 2,8% dari 74.229.000 pada bulan Juli menjadi 76.304.000 pada bulan Agustus. Kemudian penjualan retail itu juga naik tipis sebesar 1,6% dari 75.608 unit pada bulan Juli menjadi 76.808.000 unit pada bulan Agustus ini. Di sisi lain, justru Hyundai Motor ini mengklaim bahwa mobil-mobil produk mereka itu mendapatkan sambutan yang sangat positif dari masyarakat umum, dari para penggemar mobil, para penggemar otomotif di Indonesia. Jadi ini sudah ada pernyataan resmi dari Chief Operating Hyundai Motors Indonesia, Franciscus Suryo Pranoto. Menurut dirinya, segmen SUV Hyundai itu tetap mendapatkan perhatian yang sangat menarik dari para konsumen. Di sisi lain, Hyundai Motors Indonesia itu juga akan melakukan berbagai langkah untuk menaikkan jumlah penjualan mobilnya pada tahun ini. Salah satunya yang menjadi fokus dari Hyundai Motors Indonesia itu adalah segmen SUV. Nah, Hyundai Motors Indonesia itu akan melakukan beberapa langkah. Salah satunya adalah menyiapkan purna jual atau after sale. Selain itu, langkah selanjutnya, langkah lainnya yang akan dilakukan oleh Hyundai Motors Indonesia itu adalah menyiapkan ekosistem yang lengkap untuk para konsumen setianya. Nah, ini juga ada pernyataan menarik, analisis yang sangat menarik dari ahli desain produk industri Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yanes Martinus Pasaribu. Jadi, Yanes Martinus Pasaribu itu menyebut bahwa penjualan mobil pada tahun ini itu akan sangat sulit menyentuh angka 900.000 unit sepanjang tahun ini. Menurut Yanes Pasaribu, memang saat ini tidak ada tanda-tanda perbaikan, meskipun pemerintah dan juga industri otomotif itu sudah melakukan berbagai cara untuk menggenjot penjualan otomotif yang ada di Indonesia.
Tapi ternyata semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh para pelaku industri otomotif di Indonesia itu ternyata belum mampu untuk meningkatkan penjualan otomotif di Indonesia pada tahun ini. Nah, menurut Yanes Pasaribu memang pemerintah itu harus melakukan industrialisasi karena apa? Menurut dirinya ekonomi Indonesia itu adalah konsumtif base dan bukan production base. Nah, di sisi lain, Ketua 1 Gaikindo, Jongki Sugiarto, itu menyebut pihaknya belum merevisi target untuk penjualan mobil pada tahun ini. Jadi dirinya itu menyatakan bahwa target penjualan mobil untuk tahun 2024 ini itu tetap berada di angka 1,1 juta unit sepanjang tahun. Meskipun Jongki Sugiarto ini mengakui bahwa saat ini tren penjualan otomotif di Indonesia memang sedang lesu, sedang mengalami penurunan. Tapi pihaknya tetap tidak akan mengubah target seperti yang sudah ditetapkan. Nah, karena apa? Gaikindo sampai saat ini itu belum bertemu dengan agen pemegang merek atau APM yang merupakan agen dari Gaikindo. Nah, hal itulah, situasi itulah yang membuat Gaikindo akhirnya tidak mau atau belum untuk menurunkan revisi target penjualan mobil tahun ini. Nah, kalau kita bicara tentang penjualan mobil sepanjang tahun ini, ternyata mobil-mobil dari Toyota itu mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa. Bahkan mobil-mobil Toyota itu menjadi mobil paling laris sepanjang tahun ini. Jadi, khusus untuk bulan Agustus kemarin, penjualan mobil Toyota itu mencapai angka 25.989 unit. Nah, khusus untuk Januari sampai Agustus secara keseluruhan, mobil-mobil Toyota itu sudah terjual 182.917 unit. Nah, angka itu atau statistik itu atau jumlah itu sudah menjadi bukti bahwa mobil-mobil yang dikeluarkan oleh Toyota itu menjadi yang paling laris di pasaran Indonesia sepanjang tahun 2024 ini. Di posisi kedua ada Daihatsu yang mobil-mobilnya itu terjual 13.829 unit sepanjang Agustus 2024 kemarin. Kalau kita bicara secara keseluruhan dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2024, mobil-mobil Toyota itu sudah terjual 113.173 unit sepanjang Januari sampai Agustus 2024 ini. Jumlah itu menjadikan Daihatsu sebagai peringkat kedua di bawah Toyota. Nah, di peringkat ketiga itu ada Honda. Jadi mobil-mobil yang dikeluarkan atau diproduksi oleh Honda itu sudah terjual 7.556 unit sepanjang bulan Agustus kemarin. Kalau ditarik mundur ke belakang dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2024, mobil-mobil yang dikeluarkan oleh Honda itu sudah terjual 61.394 unit sepanjang tahun ini. Itu artinya mobil-mobil atau Honda itu menempati posisi ketiga dari daftar mobil yang paling laris sepanjang tahun 2024 ini. Nah, kalau menurut teman-teman semua, apakah tren penjualan mobil yang mengalami penurunan sepanjang tahun 2024 ini merupakan efek dari ekonomi Indonesia, dari perekonomian Indonesia yang disebut oleh banyak pihak sedang lesu atau sedang tidak baik-baik saja? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan semoga ekonomi Indonesia selalu stabil bahkan naik. Semoga perekonomian Indonesia membaik agar masyarakat Indonesia perekonomiannya juga semakin membaik. Dan juga kita tidak lupa berdoa semoga kita selalu sehat, bahagia, dan sejahtera, dan juga dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Terima kasih, sampai jumpa.